Konnichiwa, watashi no channel yo koso, watashi no namae wa Yendera desu. Udah. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku lagi. Tenang aja, aku nggak bakal ngebahas soal bahasa Jepang kali ini di video. Aku bakalan ngebahas tentang breakdown biaya waktu aku liburan ke Jepang selama 8 hari plus 5 hari bonus ke Taiwan. Meskipun border internasional masih belum dibuka sampai saat ini, aku pengen bikin video ini cuman sekedar untuk referensi dan sharing dari pengalaman traveling aku yang sebelumnya. Dan kita semuanya berdoa semoga kita bisa kembali lagi normal dan kita bisa lagi traveling keluar, karena moodnya nih kita sekarang lagi pengen jalan kemana-mana gitu ya guys ya. Sebenarnya bulan-bulan ini adalah bulan-bulan traveling, cuman mau gimana lagi karena emang udah situasi dan kondisi sekarang ini. Jadi kita doakan aja yang terbaik, semoga kedepannya jadi lebih bisa lebih baik, bisa segera pulih kembali dan internasional bisa dibuka kembali dan kita bisa pergi jalan-jalan lagi. Jadi aku udah tulis di sini ada banyak details yang bakalan aku jelasin, cost-nya apa saja dan berapa aja yang aku alokasikan untuk dana ketika aku liburan pergi ke sana. Jadi jangan kemana-mana, aku bakal jelasin di video singkat kali ini. Oke, so tanpa panjang lebar, aku bakalan langsung bahas cost waktu aku liburan ke Jepang waktu itu, dan aku bakalan mention secara details di sini. Aku nanti bakal tunjukin rincian biaya di screen supaya kalian juga bisa melihat detailnya apa aja dan berapa aja yang aku alokasikan dari item semua yang masuk ke dalam budget liburan aku pada saat itu, yaitu 8 hari di Jepang dan plus bonus 5 hari ke Taiwan. Tanpa panjang lebar, aku bakalan bahas sekarang juga. Nah, yang pertama, aku bakalan mention kalau total waktu itu aku liburan pergi ke Jepang selama total 8 hari ya. Jadi sebenarnya total liburan aku itu 13 hari. Jadi 8 hari di Jepang dan 5 hari di Taiwan. Itu semua total budget yang aku habiskan adalah 22 juta rupiah. Nah, 22 juta ini larinya kemana aja, aku bakal jelasin sekarang. Sebenarnya pertama, kalau misalkan kalian traveling, kalian juga sebenarnya perlu nentuin tujuan utama kalian itu apa. Karena kalau misalnya kita dengar kata traveling, of course tujuannya adalah kita traveling. Tapi pada kenyataannya dan pada implementasinya, orang itu sebenarnya tidak terlalu traveling, tapi mereka malah shopping. Nah, itu aku pengen tekanin di sini. Jadi, kalau misalkan kalian mau traveling, sebenarnya tujuan utama kalian adalah untuk mengeksplor negara atau tempat yang kalian tuju itu, atau kalian ingin pergi shopping aja. Nah, of course, kalau misalkan kalian pengen traveling, budget yang kalian punya, kalian bisa alokasikan dan bisa kalian fokuskan ke item-item yang memang sengaja untuk kalian gunakan mengeksplor negara atau tempat yang kalian tuju pada saat itu. Sebaliknya, kalau misalkan tujuan kalian adalah shopping, jadi aku nggak perlu jelasin, kalian pasti tahu apa tujuan dari shopping itu. Yang pengen aku jelasin kali ini adalah soal traveling. Jadi pada saat itu aku pergi ke Jepang, tujuannya memang untuk traveling, jadi aku sama sekali tidak memfokuskan budget aku untuk shopping. Karena waktu itu aku penting banget, aku pengen banget explore negara Jepang itu. Jadi yang pengen aku sebutin juga, waktu itu aku emang niat banget untuk pergi ke monumen bom atom Perang Dunia Kedua yang ada di Hiroshima. Jadi sebenarnya cerita traveling aku ini adalah dari Tokyo terus ke bawah. Itu kalau misalkan kita naik kereta Shinkansen, itu dari Tokyo terus ke bawah ke Hiroshima. Tinggal dikit lagi kalian udah nyampe ke Nagasaki. Nah, itu yang pada saat itu aku nggak kesampaian dateng karena ada beberapa alasan. Pada saat itu aku ngerasa kayak waktunya kurang cukup, jadi it's okay lah, next time mungkin aku bisa pergi ke Nagasaki. Selanjutnya guys, yang bakalan kita bahas adalah soal tiket. Nah, tiket ini penting banget. Tapi seperti yang kalian tahu, sekarang dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin banyaknya pilihan yang tersedia di luar sana, kalian juga bisa pilih varian tiket itu dari website mana aja, termasuk salah satunya dari Skyscanner. Nah, sebenarnya untuk pergi traveling itu penting banget kalau misalkan kita harus sering-sering membuka gadget kita untuk mencari-cari informasi, terutama ketika ada promo tiket, karena itu penting banget. Jadi pada saat itu aku dapetin tiket dari Skyscanner itu
lagi promo, dan pada saat itu aku bookingnya memang lumayan sangat jauh sekali sebelum waktu aku mau liburannya, which is itu adalah 6 bulan sebelum, guys. Nah, yang paling penting kalian perhatiin ketika kalian ingin booking tiket di Skyscanner, di sana ada banyak opsi, dan pastikan kalau misalkan kalian fokus untuk dapetin tiket yang lebih murah, jadi bukan berarti murah kita dapetnya bodong gitu nanti ya guys ya, tapi kita harus tetap perhatikan agent yang ada di pilihan di dalam tiket kalau misalnya kita mau booking dari Skyscanner di situ. Biasanya yang paling sering dan yang paling favorit itu adalah trip.com. Nah, nanti biasanya kalau misalkan udah kalian masuk ke aplikasi Skyscanner, kalian masukin tujuannya mau kemana, di situ kalian bakal diberikan opsi pilihan dari harga tiket yang berbeda-beda. Biasanya perbedaannya itu tidak terlalu signifikan, hanya berbeda antara 200.000 sampai 300.000 aja. Tapi itu it's still ya guys ya, kalau misalnya kita lagi budget traveling, perbedaan 200.000 atau 300.000 itu penting banget buat kita. Dan di tiket waktu aku ke Jepang, aku dapatnya dari trip.com. Seperti yang kalian lihat di layar sekarang, itu tiket yang aku booking, aku dapatnya 2,6 juta pada saat itu, dan itu tanpa bagasi. Dan tiket yang aku booking itu adalah di Denpasar ke Narita, Tokyo, and then dari Narita, Tokyo, balik lagi ke Denpasar. Jadi 2,6 juta itu adalah tiket pulang pergi AirAsia pada saat itu. Kayaknya sekarang udah nggak ada ya AirAsia untuk dari rute internasional Denpasar ke rute internasional ke Jepang. Kayaknya mereka mengganti dengan rute atau penerbangan yang lain. Aku kurang tahu, kalian bisa cek di website AirAsia kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut. Nah, jadi pada saat itu aku dapetin tiket segitu aja, 2,6 juta, which is itu jauh lebih murah daripada tiket yang kebanyakan teman-teman aku waktu itu pergi ke Jepang. Jadi tapi sebenarnya juga tidak bisa dibandingin sih, karena temen aku waktu itu pakai Garuda dan dia juga dapat promo pada saat itu. Dia dapat sekitar 3,7 juta untuk pulang pergi Denpasar Tokyo, Tokyo Denpasar, which is punya aku masih jauh lebih murah gitu ya guys ya. Cuman bedanya aku pakai AirAsia. Nah, ngebahas soal J Rail Pass, pada saat itu aku memutuskan untuk memang aku bakalan perlu untuk J Rail Pass itu, karena aku tahu waktu itu aku bakalan traveling dan aku pengen explore sejauh, maksudnya aku pengen explore sebanyak sebisa aku pada saat itu. So that's why kenapa pada saat itu aku memutuskan untuk ambil tiket untuk package yang dari Shinkansen itu, which is itu yang namanya JR Rail Pass itu yang aku bilang tadi. Nah, untuk harganya sendiri, pada saat itu aku beli yang paket 1 minggu. Jadi itu cuma bisa dipakai 7 hari doang. Waktu itu aku belinya, aku langsung beli di sana. Karena aku baru nyadar kalau misalkan kayak kita beli online gitu, kita harus pesan online dan itu harus kayak nunggu, kayak ada waktu bisa sampai kayak 1 bulanan gitu, dan aku nggak tahu soal itu. Nah, akhirnya aku putusin, akhirnya aku beli langsung pas ketika sampai di airport di Narita pada saat itu. Cuman bedanya adalah kalau misalkan kita beli online itu harganya lebih murah, hanya beda sedikit aja. Tapi kalau misalkan kita beli langsung di Jepang, di sana di airport Narita, itu harganya lebih mahal sedikit. Jadi pada saat itu harganya itu 33.000 yen. Kalau dirupiahkan itu pada saat itu currency-nya sekitar 4,4 juta rupiah. Nah, itu bisa dipakai unlimited selama 7 hari itu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian memutuskan untuk beli JR Rail Pass ini pas ketika sampai di airport di Narita, itu di situ udah jelas, udah ada pricing detailsnya yang bisa kalian lihat, tergantung kalian berapa lama akan berada di Jepang, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi karena pada saat itu aku cuma 8 hari, jadi aku memutuskan untuk ambil yang 7 hari package aja. Jadi selama 7 hari itu kalian bebas menggunakan kereta cepat Shinkansen itu ke rute kemana aja yang masuk ke dalamnya. Karena sekalipun, jadi ini satu note yang penting ya guys ya, jadi sekalipun ini sebutannya adalah unlimited selama 7 hari itu, ada beberapa rute-rute tertentu yang tidak bisa menggunakan JR Rail Pass ini. Karena contohnya, kalau misalkan kita pergi dari Tokyo ke Kyoto, nah pas begitu kita sampai di Kyoto, misalkan kita pergi ke daerah lain, ke Nara Park misalkan, itu of course kita nggak bakalan bisa pakai
kereta cepatnya, tetapi kita pakai local train-nya. Nah, local train itu beda lagi charge-nya. Jadi kalau kita ingin menggunakan local train, kita of course bakal beli tiket lagi yang kita bisa beli di sana. Either kita bisa menggunakan cash kayak di mesinnya di situ, jadi kita bisa masukin cash atau coins di situ sesuai dengan rute yang pengen kita tuju, dan di situ juga ada amount-nya, dan atau kita juga bisa menggunakan kartunya itu sama kayak di seperti ini, jadi sama kayak kartu travel kita ke mana-mana, kayak contohnya kita bus atau kereta gitu kita di Indonesia. Nah, kartu ini bagusnya adalah ini kita bisa top up. Jadi kayak kita bisa isi sejumlah uang di situ dan kita bisa tap aja sama kayak kita pakai di sini di MRT di Jakarta. Atau kalau enggak, kita bisa juga kalau misalnya kita nggak ada kartu itu, kita bakalan perlu pergi ke mesinnya untuk dapetin tiket. Jadi tiket itu kecil banget, jadi tiketnya itu kita masukin ke dalam mesin untuk bisa gate-nya open. Jadi itu aja sih bedanya. Nah, aku sebenarnya dapat kartu ini itu dari teman aku pada saat itu di Belanda. Pada saat itu dia juga liburan ke Jepang dan dia kasih kartu ini ke aku. Dan aku juga baru nyadar kalau ternyata aku punya kartu ini. Jadi awalnya aku masih yang beli tiket ke mesin, abis itu ambil tiket kartu yang fisik itu, abis itu aku masukin lagi ke mesin untuk bisa gate-nya open. Dan ternyata kayak setelah 2 atau 3 hari aku baru nyadar kalau aku ada kartu ini. Jadi aku top up ini dan ini lebih enak banget dan lebih convenient juga. Jadi kayak aku tinggal tap aja di mesin, gate-nya langsung open. Nah, dan soal JR Rail Pass-nya itu, nanti kamu di dalamnya juga itu udah ada informasi yang sudah akan menentukan rutenya apa aja yang sudah termasuk di dalam, kamu bisa baca. Jadi sekalipun di dalamnya itu kayak tulisannya banyak tulisan Jepang di situ ya, jadi aku juga nggak begitu paham. Tetapi di sini juga ada tulisan bahasa Inggrisnya yang bisa kalian lihat di situ, ada penjelasannya. Nah, seperti yang tadi aku sebutin sebelumnya di depan, karena emang niat aku adalah traveling ke sana, jadi aku nggak fokus sama shopping. Jadi aku mutusin untuk tidak ambil bagasi dari tiket yang aku pesan. Jadi hitungannya juga supaya aku nggak nambah biaya untuk masukin bagasi ke situ. Karena waktu itu kalau misalkan kayak aku masukin bagasi dan aku booking tiketnya dari Skyscanner, itu kayak nambahnya lumayan, kayak sekitar 750.000 sampai 1 jutaan gitu guys untuk pulang pergi. Nah, karena aku tidak jadi ambil bagasi, jadi aku memang sengaja bawa untuk diri aja, dan aku cuma bawa 1 tas. Waktu itu bawa tasnya itu yang seukuran segini aja. Jadi waktu itu aku traveling ke Jepang 8 hari plus 5 hari pergi ke Taiwan, aku cuman bermodalkan 1 tas ini doang gitu. Dan emang sengaja aku siasatin gimana caranya aku bisa cukup baju dan perlengkapan yang lainnya untuk 13 hari liburan itu. Karena di sisi lain juga aku mikirnya nanti dari sana aku juga bakalan bawa tas untuk oleh-oleh, which is jadi aku tidak perlu kayak bawa koper, which is itu yang bakalan nambah biaya ketika kamu booking tiket. Jadi kayak mungkin kalian booking tiket kepikiran bahwa aku perlu bagasi dan aku perlu space untuk oleh-oleh nanti segala macem, dan which is itu yang nggak aku pikirin pada saat itu. Jadi yang penting adalah aku punya perlengkapan cukup semua ada di tas, termasuk segala macam perlengkapan mandi dan baju untuk 13 hari itu. All good to go. Dan karena aku cuman bawa 1 tas aja, which is 1 backpack, itu bikin aku jadi lebih gampang kemana-mana. Terutama pada saat itu aku udah tahu ini bakalan seperti apa pada saat itu ya. Jadi kayak supaya aku geraknya juga lebih cepat. Dan kalau misalkan kalian pergi ke liburan ke Jepang guys, dan kalian memanfaatkan mode transportasi misalkan Japan Rail Pass, yang nantinya kalian bakal menggunakan kereta Shinkansen, kalian nggak bisa telat sekalipun itu hitungan detik aja, karena mereka sangat on time banget. Kalian telat sekian detik itu kalian beneran bakalan ditinggal sama kereta. Jadi jangan coba-coba kalian telat. Kalau misalkan kalian yang kebiasaan telat gitu di sini di Indonesia, begitu sampai sana kalian harus mengganti semuanya, mengganti mindset, mengganti pola pikir. Kalau misalkan segala sesuatunya di sana itu adalah dihitung per sekian detik. Itu salah satu tipsnya guys.
Oke guys, segitu aja video aku kali ini, review untuk liburan aku ke Jepang sebelumnya. Nanti aku bakalan bahas soal review liburan aku waktu aku di Taiwan, dan aku jelasin nanti apa aja yang aku explore di sana dan hal-hal yang lainnya juga. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian pengen lihat liputan aku, video aku waktu aku di Jepang, aku udah taruh di link di bawah ini, kalian bisa klik di situ. Dan jangan lupa like, share, dan komen, dan sampai jumpa.